Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Urip. Salam waras Jobo Jero. Pekan ini dihebohkan dengan adanya peristiwa pencabulan 8 siswa Madrasah Ibtidaiyah atau MI oleh seorang oknum guru yang ada di lembaga tersebut. Hal ini terjadi ketika 8 siswa MI ini sedang di asrama. Bagaimana cerita atau runtutnya, kita ikuti dulu video yang satu ini. Di Kabupaten Bojonegoro telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh salah satu guru di MI di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Kabupaten Bojonegoro. Nah, kasus asusila tersebut dilaporkan oleh salah satu orang tua korban pada tanggal 16 Maret kemarin, dan pada sampai hari ini atau pada Kamis 21 Maret 2024 ini Polres Bojonegoro masih terus mengembangkan kasus asusila tersebut. Nah, untuk perkembangan sampai hari ini, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, yakni AKP Fahmi Amarwoh, mengatakan bahwasanya salah satu oknum guru di MI di Kecamatan Kabupaten Bojonegoro yang melakukan pencabulan tersebut identitasnya adalah berinisial MM, berusia 23 tahun. Dia merupakan warga Bojonegoro sendiri, dan dia sudah melakukan aksi cabulnya kepada para korban itu sejak September 2023 sampai Januari 2024. Nah, untuk bagaimana kasus ini bisa ketahuan itu karena salah satu dari orang tua korbannya ini melaporkan ke Polres Bojonegoro. Nah, adapun untuk jumlah korban sendiri sampai saat ini sudah mencapai 8 orang, di mana satu orang, yakni kedelapannya maksud saya adalah siswa laki-laki begitu. Baik, kita tadi sudah menyaksikan bersama video visualnya ya terkait dengan tindakan asusila atau pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru MI di Bojonegoro yang korbannya saat ini mencapai 8 siswa. Hal ini tentu membuat keprihatinan kita semua bahwa kondisi seperti itu tentunya tidak bisa ditoleransi ya, karena hal itu merupakan perbuatan yang tidak beradab. Kemudian saya mengapresiasi dengan adanya laporan dari seorang wali murid di kepolisian dan tentu Polres Bojonegoro dalam hal ini bertindak tegas dan langsung melakukan penangkapan terhadap oknum guru tersebut yang saat ini tentunya sudah ditahan di Polres Bojonegoro untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut. Hal ini tentu dari pihak lembaga atau pihak sekolah dari MI ini, kepala sekolahnya sudah menyerahkan terkait dengan persoalan tersebut itu diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia tentunya. Namun di balik peristiwa atau kejadian tersebut ini yang patut saya sayangkan adalah statement dari Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro
yang tentunya hal itu sangat-sangat tidak kita harapkan sebetulnya statement yang seperti itu. Contoh bahwa beliau berstatement terkait dengan kasus pencabulan 8 siswa itu menyatakan bahwa MI atau madrasah yang dimana kejadian itu terjadi itu terancam ditutup. Ini sebetulnya statement yang sangat-sangat overlapping menurut saya dan terkesan arogan gitu ya. Jadi kantor Kementerian Agama di kabupaten itu kan merupakan salah satu pembina atau dalam hal ini juga pengawas pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan agama atau pendidikan madrasah yang ada di daerahnya. Sebetulnya kalau yang pertama itu berstatement terkait dengan asrama yang diselenggarakan oleh madrasah tersebut itu tidak berizin. Kalau saya mengutip Peraturan Menteri Agama nomor 66 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah, itu saya tidak menemukan terkait dengan izin asrama ya. Jadi kepala kantor Kementerian Agama di Bojonegoro ini merujuknya dari mana? Kalau asrama yang ada di madrasah itu harus berizin di kantor Kementerian Agama. Setahu saya, Peraturan Menteri Agama yang terkait dengan izin itu adalah tentang pendirian pesantren. Asrama dengan pesantren itu beda. Kalau pesantren itu tentunya harus ada kurikulum yang dilakukan penyelenggaraannya. Tetapi kalau asrama ini hanya bermalam atau bermukim di asrama sekolah tersebut. Karena hal ini dilakukan untuk mengantisipasi siswa dalam hal ini yang sudah kelas 6 ini untuk memang belajar sungguh-sungguh dan tidak terganggu oleh kondisi di luar. Kita ketahui juga bahwa MI yang saat ini sedang dilanda musibah itu sebetulnya sangat-sangat bagus dan merupakan MI atau Madrasah Ibtidaiyah yang berprestasi. Jadi kembali kepada statement Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro yang seolah-olah ini menyalahkan suatu lembaganya, menyalahkan madrasah ibtidaiyahnya. Jadi kesannya adalah statement yang buru-buru. Ibaratnya sekarang ini saya ibaratkan lumbung padi yang di dalamnya ada tikusnya. Bagaimana untuk memberantasnya? Apakah kita harus membakar lumbung padi itu atau kita mencari tikusnya di dalam lumbung padi? Kasus ini tentunya tersangka dalam peristiwa pencabulan siswa itu sudah jelas, sudah ada
tersangkanya, yakni seorang oknum guru. Jadi menurut saya tidak harus untuk membubarkan atau menutup madrasah yang sudah berjalan lama ini hanya gara-gara persoalan yang sebetulnya akar persoalannya sudah diketahui. Jadi kalau Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro berstatement seperti itu, malah saya meragukan bahwa sebetulnya Kementerian Agama, dalam hal ini kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten, merupakan suatu pembina dari madrasah-madrasah yang ada di daerahnya, justru hanya bisa menjustis kalau ada suatu persoalan. Ini tentunya ke depan harus dibenahi ya. Seorang kepala itu harus berstatement yang bijak, bukan terdorong oleh emosi atau kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan pribadi yang berbau politis. Itu saja kali ini yang bisa saya ungkap terkait dengan pencabulan 8 siswa yang ada di MI di Bojonegoro. Dan kita jumpa lagi pada ngaji urip yang akan datang. Salam paras, Njobo Jero.